Oke ya, selamat malam ini. Ya, ini saya lagi merakit ini apa namanya? Merakit panel box untuk mesin es batu. Di sini saya lagi merangkai kabel-kabelnya dulu. Dikarenakan ini harus ini ya, jangan sampai salah kabel, jangan sampai salah jalur. Nanti yang ada konslet lagi. Seperti itu. Oh ya, untuk boxnya saya ini belum jadi ini ya. Lagi proses boxnya. Kita lihat penonton untuk hasil 3 jamnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini penontonnya, hasilnya. Jangan sampai nanti di rumah ya setelah mesin datang, jangan sampai nanti garamnya tidak sama ya. Misalkan ini garam sekian, ini pun harus sekian. Jadi jangan sampai nggak seimbang. Misalkan ini lebih banyak garam, ini nanti garamnya kurang. Nantinya nanti mesin bekunya akan ini dulu ya. Ini dulu baru ini. Seperti itu. Karena memang ini kurang garam. Jadi sesuaikan garamnya ya, seimbangkan dalam satu box ini, per boxnya seimbangkan. Seperti itu penontonnya. Oke. Ya. Ini sudah bagus dan sudah sesuai pesanan. Ya, seperti itu penonton. Banyak sekali nih untuk esnya, penampungannya sangat banyak sekali. Tuh, di sini sudah pada meletek-meletek aja ya dari tadi ya. Seperti itu. Sudah pada meletek aja. Tuh, kedenger ya penonton ya. Oke, kita lihat dulu untuk hasilnya. Ini hasil 2 jam ya. Seperti ini. Ya, hasil 2 jam walaupun dipenuhin juga nggak apa-apa ini ya. Ditumpuk misalkan satu barisnya seperti ini dan satu baris lagi tumpuk ya, nggak apa-apa. Ini hasil 2 jamnya seperti ini. Padahal ini saya membuatkan yang mesin yang kecepatannya 4 jam ya. Padahal seperti itu, kecepatan 4 jam, tetapi ternyata setelah 2 jam sudah bisa seperti ini ya. Sudah beku seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Nah, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang banyak sekali ya. Pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dan juga yang masuk ke nomor WA saya ya. Nomor WA saya banyak sekali yang masuk. Sekarang saya akan memasukkan es dulu nih. Es. Ini masih belum ini ya, masih air biasa, lihat di sini. Ya, air biasa, lihat di sini ya. Tuh, air biasa. Oke ya. Sambil kita ngobrol, sambil saya menjawab pertanyaan, sambil saya akan membuat es batu ini. Dalam jangka 10 menit saja lah, nggak usah lama-lama ya, 10 menit aja. Menjawab sebuah pertanyaan, bahan-bahan yang ada di sini. Dan ukuran-ukurannya berapa, ya kan ya. Sambil kita membuat es batu ini. Oke? Saya akan memasukkan es ini, ke dalam mesin ini. Ke dalam mesin rakitan saya ini. Mesin es batu rakitan saya sendiri ya. Oke, mulai dari pertama durasinya. Untuk yang pertama, silahkan dilihat sama teman-teman. Di sini saya membuatnya seperti ini. Ya, membuatnya seperti ini. Oke, saya akan masukkan di sini kosong ya. Di sini kosong, nggak ada es ya, nggak ada ya. Saya masukkan. Ini lihat ya. Bentar. Oke ya, lihat ya. Saya masukkan. Sambil kita menunggu ini beku, sambil kita jawab pertanyaan. Nah, ukuran kapiler itu ya. Jadi begini. Ukuran kapiler itu semakin besar ukuran kapiler, maka semakin panjang juga ukuran panjangnya ya. Misalkan kita menggunakan mulai dari yang terkecil saja. Mulai dari yang terkecil kita menggunakan kapiler misalkan 0,030. Itu saya panjangnya cuman 50 cm. 50 cm ya. Berarti kan belum sampai 1 meter ya. Nah, jadi semakin kecil pipa kapiler, maka semakin pendek juga yang kita gunakan. Ya. Semakin panjang pipa kapiler, maka diameter pun semakin besar. Nah, ukuran pipa kapiler juga kita harus menyesuaikan di box ini. Oke, di box ini. Ukuran pipa kapiler. Jadi, semakin besar diameter pipa kapiler, maka semakin panjang juga pipa kapilernya. Ukuran panjangnya ya, seperti itu.
Jadi seperti itu ya. Pembuatan mesin pertama saya menggunakan 0,030 pipa kapilernya. Dan juga saya menyesuaikan dengan box yang saya pakai. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan box yang kita pakai, maka nanti akan terjadi pembekuan esnya sangat lama sekali. Jadi saya tidak sembarangan, istilahnya tidak sembarangan memakai pipa kapiler, tidak sembarangan panjangnya berapa, tidak sembarangan airnya takarannya berapa, tidak sembarangan. Ada takaran-takarannya dan ada pun juga ukuran-ukurannya, ya. Jadi penonton harus paham dari situ ya. Dan juga untuk pipa evaporator itu 1/4 ya, 1/4 yang saya gunakan. Dan yang panjangnya itu saya menggunakan panjangnya 1 roll. 1 roll itu kan 15 meter rata-rata. Memang ada yang langsung 30 meter ada. Tetapi kalau kita menggunakan 30 meter, maka kompresor akan istilahnya terlalu berat bebannya ya. Terlalu berat. Pendinginannya pun akan sangat lama sekali. Pendinginannya, pembekuannya akan sangat lama sekali karena kompresor terlalu berat mendorong panjangnya pipa evaporator. Makanya kita sesuaikan, semakin panjang maka ampere pun semakin tinggi, dan kompresor pun dari outdoor ini akan cepat panas dan akan cepat overheat karena dorongannya dia semakin istilahnya terbebani ya. Seperti itu ya penonton. Untuk evaporator sudah ya, karena video sebelumnya juga sudah ada sih untuk pembuatan evaporator mesin ini sudah ada. Cuman mungkin yang masih bertanya itu mungkin yang belum menyimak ya video-video saya sebelumnya. Ayo kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu sini esnya. Tuh ya, esnya. Tuh, esnya udah jadi. Ya. Udah jadi kan? Nah. Sambil kita ngobrol, sampai kita begini saja, sambil kita ngetes. Ya. Jadi tuh. Tuh ya. Jadi esnya. Kita masukin lagi aja lah. Aduh, ngebul. Berasap. Tadi sampai mana tadi ya? Sampai air ya, sampai takaran air ya. Nah, untuk takaran air kita jangan sampai terlalu berlebihan ya untuk takaran airnya. Semakin banyak air, maka beban kompresor dan pendinginan pun akan semakin lama juga ya. Dan ada lagi nih pertanyaan. Bang, kenapa takaran garamnya berapa? Kalau saya tidak menggunakan katanya takaran garamnya berapa, takaran airnya berapa? Itu pertanyaannya ya. Jawaban saya seperti ini. Saya tidak menggunakan takaran garam, saya tidak menggunakan takaran air. Jadi yang saya masukkan air di sini secukupnya, ya secukupnya. Ukurannya 1 es lah ya, tingginya 1 es tingginya airnya. Dan kita masukkan garam. Kalau di evap ini, di plat di sini ya, dalam ini platnya masih membeku, kita masukkan lagi 1 kilo lagi. Takarannya seperti itu. Kalau di minus 20 masih membeku juga, kita masukkan lagi takarannya lagi, garamnya lagi, 1 kilo lagi. Jadi seterusnya seperti itu aja sampai plat ini tidak membeku ya, sampai plat ini tidak membeku. Kalau sampai membeku berarti takaran garamnya masih kurang ya. Itu. Mungkin sampai di situ aja ya untuk pembahasannya ya. Karena tidak ada lagi yang pembahasan seperti itu. Paling juga yang nanya-nanya masalah harga ya. Kalau masalah harga ya itu beda lagi ya. Ini saya membahas pembuatan ini ya, membahas pembuatan ini. Oke ya, mungkin sampai di situ saja pertanyaannya dan jawabannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan ragu lah kalau untuk mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya juga bisa menjawabnya. Kalau ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom komen. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih telah menyimak video saya dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multi Channel Serang, Banten. Sip.